Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bang Din mengundang para tokoh pergerakan dan mewakili ormas-ormas dalam memperingati atau memperingati Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus, yaitu mengembalikan penegakan daulat rakyat dengan kembali kepada UUD 45. Teriakan itu tentu bukan hal yang baru. Yang mesti harus dilakukan adalah teriakan-teriakan itu tidak dihargai oleh rezim ya, yang makin brutal dan bisa dikatakan kalau Pak Narkomantan biadab terhadap rakyat itu seperti nyamuk ya, seperti binatang diperlakukan. Bagaimana kita hanya bisa meneriak-teriakan selama ini tetapi tidak digubris. Kita tahu bahwa sekarang banyak peristiwa-peristiwa kepala negara mempunyai kesalahan sedikit saja sudah terjadi, seperti kayak di Bangladesh misalnya. Nah, ini para tokoh ini tokoh yang luar biasa. Samping saya adalah Pak Edwin ya. Beliau tokoh nasional dan putra seorang pahlawan ya. Dan ada Pak Paulus dan ada Bu Dokter yang sedang tren ya, Dokter Tifa. Dan tentu kita tidak asing lagi, ada Pak Dr. Marwan Batubara, ya, salah satu tokoh pendiri Petisi 100, dan semua pergerakan ini terus akan mengkoreksi, tidak terpengaruh dengan orang mengatakan tinggal 2 bulan dia lengser, bukan itu. Ya. Kita tadi sudah yel-yel, dia harus TSC, tangkap, seret, jebloskan, itu sudah perkataan yang sangat luar biasa dari seorang orang yang halus seperti kayak Pak Din dan sebagainya. Oleh karena itu kita minta komentar sedikit dari para tokoh yang tadi kita melakukan satu deklarasi tadi. Mungkin kepada Pak Edwin dulu kami mohon sedikit harapan kepada supaya rakyat itu agak tergembirakan ini. Ternyata semua tokoh tidak tenggelam pada kekuasaan yang merasa hegemoni, dia sudah bisa menguasai sesuatu, dan bahkan sekarang terakhir bukan partai saja, ormas seolah dia merasa sudah dalam genggaman seperti itu. Apakah kita masih bisa bangkit? Saya kan Pak Din. Terima kasih. Jadi saya mewakili daripada aliansi gerakan G45. Jadi G45 ini merupakan aliansi dari puluhan ormas maupun tokoh-tokoh yang konsen untuk kembali kepada Undang-Undang 45 yang prosesnya menurut kami itu tidak sesuai dengan mekanisme keputusan kedaulatan rakyat. Itu urusan tersendiri. Tapi yang menjadi sorotan kita dalam Hari Konstitusi ini adalah bagaimana rezim Jokowi itu melakukan pelanggaran-pelanggaran Undang-Undang Dasar secara terus-menerus dan sistematis. Nah, itu yang menjadi concernnya. Dan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara kenegaraan. Karena mekanisme Undang-Undang Dasar 2002 yang baru ini tidak mengenal pertanggungjawaban, kita tidak mengenal ada lembaga tertinggi negara lagi. Jadi pertanggungjawabnya ini yang loss. Itu yang semua dituntut kepada G45. Tapi yang penting bahwa segala sesuatu, apalagi menyangkut pelanggaran pidana, itu harus dipertanggungjawabkan oleh rezim ini, khususnya presiden. Jadi oleh karena itu peringatan ini sangat penting sekali untuk menjadi tolok ukur bahwa masih ada nggak sih peraturan hukum di Indonesia. Karena Indonesia ini berdasarkan kesepakatan adalah negara berdasar Rechtsstaat atau hukum, negara hukum, bukan negara Makstat atau negara kekuasaan. Itu masih ada apa enggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu semangat kita proklamasi adalah untuk bebas dari kolonialisme, imperialisme dalam segala bentuk manifestasinya. Ya. Jadi kita tersiksa, menderita, diperas segala macam. Yang sangat luar biasa adalah kita tahu tanam paksa, di mana penduduk Jawa dari 12 juta turun menjadi 8 juta, 4 juta tewas. Kemudian pembuatan jalan Anyer Panarukan yang menghabiskan ratusan ribu orang meninggal. Ya. Nah, itu contoh-contoh titik kulminasi penjajahan. Belum di beberapa tempat yang kecil-kecil, lebih kecil lah maksud dari ini, yang
Karena itu kita pengen merdeka, lepas dari kolonialisme dan imperialisme. Kalau Bung Karno mengatakan kolonialisme dan imperialisme itu adalah anak kandung daripada kapitalisme. Jadi anak kandung. Nah, di daerahnya habis dia mau imperialisme, dia buat koloni-koloni baru untuk ngedot, ya kan gitu. Intinya gitu. Nah, inilah lawan kita. Inilah kita merdeka jadi bangsa Indonesia. Kenapa kelompok-kelompok etno-nasionalis, yang Jawa, yang Ambon, yang semua bersatu, tujuannya adalah untuk lepas dari penjajahan ini. Karena pertanyaan kita, rezim ini seperti apa? Rezimnya Jokowi ini. Apakah dia sudah melaksanakan itu? Ternyata tidak. Justru dia langsung kerjasama, bukan sama kolonialisme, imperialisme lagi. Dia langsung kerjasama kapitalisme. Terbukti dengan kerjasama IKN. Kemudian proses PSN itu. Kemudian kita lihat keingin dengan Ciptaker, undang-undang Ciptaker yang memihak kepada kapitalisme. Jadi ini adalah antek kapitalis sungguh yang namanya Jokowi. Dia harus mempertanggungjawabkan ini. Kita semua yang harus membatalkan semua pikiran-pikiran Jokowi yang sudah menjadi undang-undang maupun peraturan-peraturan dalam bentuk segala macam prestasinya. Itu tujuan kita. Jadi peringatan ini lebih pada pengikat bahwa kita menginginkan hari konstitusi untuk kepentingan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ternyata sudah dijajah lagi oleh Jokowi yang di PKW dan dia menjadi kolonialisme dan imperialismenya ya dia dan kawan-kawan. Saya pikir itu esensinya. Iya, luar biasa. Baik, Pak Paulus, beliau melihat bahwa ini sudah seperti kayak negara nggak ada undang-undang dan bahkan sudah mengadopsi mana-mana dan sudah tidak menganggap ini. Nah, di dalam teriakan kita untuk kembali kepada UUD 45 itu, apa harapan Pak Paulus dan koreksi terhadap rezim ini? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan. Tetapi dengan sedih kita melihat bahwa ternyata kekuasaan inilah yang kemudian mengendalikan hukum. Masalah kekuasaan ini yang menguasai hukum dan mengatur hukum untuk tujuan-tujuan sempit kekuasaan, bukan untuk kekuasaan kan harusnya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi di sini kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan demi kekuasaan itu sendiri, demi kekuasaan-kekuasaan yang totaliter dan bahkan berkhidmat atau menghamba pada kaum kapitalis atau pada kaum oligarki. Nah, inilah semua yang merupakan keprihatinan kami ini, gabungan dari berbagai macam gerakan, karena kami sangat prihatin melihat penyelewengan terhadap konstitusi, terhadap Undang-Undang Dasar 45. Padahal Undang-Undang Dasar 45, apalagi kalau kita lihat pada bagian pembukaan preambul, itu merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dari konstitusi berarti juga pengingkaran terhadap cita-cita berbangsa dan bernegara yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Jadi inilah keprihatinan kita, dan kita melihat ada suatu tindakan koreksi total terhadap penyelewengan-penyelewengan yang sudah ada, dan juga terhadap penyelewengan yang sudah ada tidak cukup hanya dengan maaf-memaafkan, akan tetapi harus dilakukan tindakan penegakan hukum, penegakan keadilan dan kebenaran, dan kalau perlu ya, kita lakukan proses-proses pengadilan dan pemberian sanksi pada orang-orang yang dengan sengaja dan tahu bahwa ini suatu pelanggaran terhadap konstitusi, tapi tetap melaksanakan pelanggaran tersebut. Jadi inilah keprihatinan. Dengan demikian kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama. Inilah perjuangan kita bersama demi bangsa dan negara Indonesia. Dan ini adalah untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia ke depan agar tetap sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Ya, terima kasih Pak Paulus. Ibu Dr. Tifa Fauziah, ya. Kita melihat kekuasaan yang brutal seperti kayak gini,
Dan harapan rakyat sebenarnya kan pengaduannya kepada DPR. Tapi rakyat sudah sama ini sudah melupakan DPR bisa melakukan apapun. Dan kepada TNI rakyat ini sebenarnya berteriak, wahai tentara, apakah para tentara ini tidak melihat bagaimana kurang ajarnya kekuasaan ini kepada rakyat? Akankah tentara yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk bertegak di tengah-tengah tetap belum bergeming sekarang ini? Nah, saya berharap seperti apa harapan Dr. Fauziah Tifa untuk melihat ini? Saya bisa Dok? Iya, baik. Yang sebetulnya saat ini ya, ini kan situasi sebetulnya sangat genting. Karena kekuasaan sudah berkolaborasi dengan kapitalisme, dengan oligarki, dan mereka nyaris menguasai 2/3 dari negara ini dengan tujuan untuk mereka sendiri. Artinya pada titik ini sudah betul-betul terjadi penguasa beserta klonnya berhadapan dengan rakyat. Penguasa di sini sudah jadi majemuk, bukan hanya rezim, bukan hanya pemerintah, tapi juga termasuk di dalamnya ada DPR yang sudah mandul, MPR yang sudah bungkam, DPD juga belum terlihat ada sebuah gerakan, dan juga segenap komponen pemerintah itu sendiri, termasuk juga partai-partai yang bahkan ikut bermain di dalam area-area penjarahan yang kita juga sudah tahu, seperti yang terjadi selama kurang lebih 10 tahun ini. Artinya sebenarnya rakyat itu sudah ditinggalkan oleh mereka. Negara ini sudah dikuasai, sudah dikangkangi oleh mereka. Sementara rakyat yang seharusnya menjadi pemilik sejati dari seluruh harta, seluruh komoditas, seluruh sumber daya yang ada di negara ini praktis hanya menyisakan 1% saja untuk rakyat. 99% praktis sudah dikuasai oleh penguasa bersama kroni-kroni. Tetapi rakyat, oleh kita semua warga negara yang masih waras, yang insya Allah masih diberikan kecerdasan, kita semua yang memiliki kewajiban untuk membangunkan seluruh rakyat, untuk memberikan kesadaran kepada seluruh rakyat, untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh rakyat, untuk membangunkan rakyat bahwa mereka tidak bisa berdiam diri saja, mereka tidak bisa berdiam diri melihat, membiarkan rakyat negara ini dikuasai dan digenggam oleh segelintir orang-orang yang boleh kita katakan mereka adalah mafia sesungguhnya, mafia kapitalisme. Nah, jadi gerakan yang insya Allah akan kita jalankan di tanggal 18 Agustus 2024 adalah sebuah gerakan yang amat sangat penting, gerakan yang merupakan kanal-kanal bagi kita untuk menyuarakan pengetahuan, memberikan kesadaran kepada rakyat, untuk bangun, untuk menyadari bahwa negara ini genting, negara ini sedang mau dirampok habis-habisan, sudah berlangsung dan harus dihentikan. Jadi kita masih punya waktu 65 hari untuk menegakkan hukum atas nama rakyat, bahwa ada pihak-pihak yang bersalah, ada pihak utama yang bersalah karena telah mengangkangi negara ini, telah mengangkangi konstitusi, telah mencederai dan mengkhianati Pancasila. Maka dia yang harus kita mintai pertanggungjawaban. Itu yang ingin kita bicarakan, ingin kita sampaikan terus-menerus kepada seluruh rakyat Indonesia. Baik, jadi peran memberikan edukasi kepada masyarakat sangat penting ya. Karena saya melihat dan mendengar dan membaca bahwa pada saat perlawanan terhadap Belanda itu, rakyat juga tidak sadar bahwa dia sedang dijajah. Setelah menyadarkan bahwa kita ini dijajah loh, oh iya, kemudian jadi perlawanan. Jadi teriakan para tokoh ini karena kita belum terlihat dibela oleh tentara ini, maka sesama rakyat harus saling melakukan untuk perubahannya. Nah, Pak Dr. Marwan Batubara, saya tahu bahwa Pak Marwan ini sudah ngelotok sekali ya terhadap kebijakan apa yang dilakukan oleh orang jahat Jokowi ini, mulai dari kebijakan mungkin dari kalau Pak Marwan suruh merinci dari mulai tahun pertama sampai 10 tahun itu saya kira sudah hampir bosen, tapi alhamdulillah
istiqomah. Memang kita yang dibutuhkan ini ada istiqomah untuk terhadap suatu kejahatan itu tidak boleh surut. Nah, silakan Pak mau bicara apa? Ini Pak saya ini. Jadi intinya Komersum peringatan dari Konstitusi 18 Agustus itu ingin kita peringati dengan mengadakan aksi di depan gedung DPR MPR Senayan pada tanggal 18 Agustus hari Minggu pukul 10 pagi. Ya, di pintu belakang MPR, gedung MPR. Ya, intinya ini momentum peringatan. Tapi sejalan dengan itu ada dua hal penting yang akan kita suarakan atau kita tuntut. Pertama, agar konstitusi yang berlaku sekarang ini diganti atau dikembalikan kepada undang-undang dasar yang asli dengan sedikit adendum. Kemudian yang kedua, pelaksana dari konstitusi, yaitu pemerintah yang sudah berkuasa 10 tahun ini, itu kita tuntut untuk ditangkap dan diadili. Ya. Jadi intinya ada gerakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, tapi ada gerakan untuk bagaimana pelanggar konstitusi itu ditangkap dan diadili. Nah, kalau kita bicara konstitusi, terserah yang 45 atau yang 2002, itu kan rujukannya adalah bahwa negara ini adalah negara hukum. Kalau bicara hukum itu paling tinggi itu ada prinsip moral di Pancasila, lalu ada kesepakatan dasar bangsa itu di konstitusi, lalu ada turunnya di undang-undang. Nah, masalah yang dilakukan Jokowi itu di konstitusi sudah terlalu banyak yang dilanggar, tapi juga karena memang tidak punya moral. Ya, misalnya ada prinsip-prinsip bahwa nanti ada kehidupan setelah mati, ada Tuhan, ada prinsip-prinsip keadilan, ini sudah dilanggar semua oleh Jokowi. Ya, sudah sangat nyata. Moral itu hilang. Misalnya, hukum tidak bisa tegak. Misalnya proses ada pelanggaran konstitusi, harus ada proses pengajuan di DPR, tapi karena DPR-nya sudah disandra oleh Jokowi tanpa moral, tanpa rasa malu, maka DPR itu tidak berfungsi untuk menjalankan tugas konstitusional terkait dengan pengajuan. Nah, jangankan partai, ormas, jangankan di DPR, ormas keagamaan sekalipun sudah dikooptasi. Jadi prinsip stick and carrot ya, yang kita kenal ini sudah benar-benar dijalankan oleh Jokowi. Mana yang melawan diancam dengan kasus korupsi untuk diadili, mana yang bisa dijinakkan dikasih berbagai fasilitas atau rente sehingga bisa dikendalikan. Kenapa itu terjadi? Karena moral sudah tidak dipedulikan oleh Jokowi Widodo. Sehingga kalau kita bicara tentang konstitusi lalu proses pemazulan itu sudah tidak bisa jalan, maka kita mengajak rakyat untuk apa? Untuk melakukan perlawanan kepada siapa? Kepada rezim ini. Maka yang lebih mendesak sekarang itu bagaimana Jokowi itu segera dilengserkan lalu diadili. Ya, kalau bicara amandemen saya kira itu nanti setelah pelantikan anggota MPR yang baru. Tapi yang mendesak sekarang itu adalah bagaimana Joko Widodo bisa segera lengser. Tapi seandainya pun tidak bisa lengser, jangan lupakan kejahatan yang sudah dilakukan. Pelanggaran konstitusi dan undang-undang yang sudah sekian banyak, sudah puluhan ya ketentuan yang dilanggar, ini harus kita tuntut untuk diproses oleh pemerintah baru yang nanti mungkin akan dipimpin oleh Pak Prabowo. Jadi tugas Pak Prabowo sebetulnya menjalankan pemerintahan itu satu hal secara rutin, tapi hal lain yang mendesak adalah bagaimana memproses, mengadili Jokowi sesuai dengan aturan main ini agar beliau ini dijebloskan kepada penjara karena kejahatannya. Saya kira itu. Ya, baik. Saudara, kita tahu bahwa pelanggaran konstitusi kita anggap sudah suatu hal yang biasa.
Padahal pelanggaran terhadap konstitusi itu adalah kesepakatan bangsa yang dia langgar. Orang yang tidak bermoral seperti ini diikuti para tokoh-tokoh, ya, karena sudah terlalu banyak dosa mereka, terlalu banyak korupsi, makan uang haram, sehingga merasa tidak apa-apa dia di belakang Jokowi. Sehingga tadi Pak Suyuti, ya, Pak Sayuti sampai mengatakan bahwa ini rezim ini kurang jahat sebenarnya. Apa maksudnya? Saya persilakan. Maksudnya kan kalau kurang jahat itu artinya basisnya jahat. Hanya kurang itu dia dari kurang Fir'aun. Kurang Fir'aun. Ya, lebih dari Fir'aun. Jadi kurang itu dia dari perspektif dialektis. Biasanya kalau jahat itu jahat benar dilakukan profesional. Profesional itu persiapan kejahatan yang struktural itu jangan dilakukan 2 bulan sebelumnya, sebelum lengser. Itu tidak, menurut saya tidak profesional. Jadi mestinya mereka yang terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau mendapatkan keuntungan dari kebijakan, seperti misalnya 20 triliun diberikan kepada swasta yang diputuskan menjadi PSN. Ada 2, jadi kali 2 jadi 40. Mereka ini masih menyadari apakah secara etik mereka berhak menerima uang itu atau tidak. Jadi kalau rakyat memprotes bahwa ini kejahatan kurang profesional, yang jadi korban itu mereka. Saya ini sebagai pembuat hukum. Closing 2 menit. Aja closing 2 menit. Nanti closing hukum-hukum yang dibuat, kebijakan yang dibuat dalam posisi yang tidak kuat atau yang lemah, itu bisa dianulir. Kalau tidak secara nasional, bisa internasional. Dan gampang, karena nanti pengadilan banding itu mempertimbangkan konteks, mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku dalam kepemimpinan. Kalau itu ditinjau, akan nanti gugur sendiri. Jadi yang sebenarnya mestinya kita sadari, Pak Nur Salim, mestinya kita sadari bahwa yang jadi presiden sekarang itu sebenarnya secara faktanya, substansi, itu yang jadi presiden itu Prabowo. Bukan lagi haknya Jokowi membuat kebijakan yang bisa mempreemptif posisi dia sebagai presiden. Nah, ini yang saya maksud sebagai fatsun politik. Mau ya dia jaga dong perasaannya Prabowo. Dia kan sudah terpilih. Itu ya. Hanya masalah dilantik. Kalau kita lihat misalnya, ini hanya karena kesalahan saja dalam pembuatan undang-undang. Mestinya sesudah dipilih itu langsung dilantik. Ini karena mereka antisipasi ada 2 putaran. Jadi diundur agak jauh sedikit, sehingga yang terpilih itu menunggu agak lama. Mestinya sebelum Presiden Iran yang lebih belakangan pemilihan, sekarang udah dilantik. Mestinya Pak Prabowo itu lebih duluan dilantik. Mestinya Jokowi menjaga perasaan Prabowo ya. Prabowo dan kalau dibanding di tingkat internasional, dengan gampang ditemukan bahwa ini ada pelanggaran. Iya, baik. Jadi kebijakan-kebijakan ini menurut saya itu, mau ya jangan sibuk bikin kebijakan yang nanti juga akhirnya tidak ada gunanya. Kasihan mereka ini. Gitu. Dan Anda bayangkan ya, saya baca dari tulisannya Pak Marwan Batubara, walaupun disebutkan nama samaran. Kayak bagaimana hak orang itu di zaman sekarang masih bisa terjadi seperti itu. Tanah mereka dirampas, kemudian dibangun dinding secara paksa yang membatasi mereka dengan kejaluan, dan dipaksa terima duit sekian. Kok bisa terjadi di sekarang ini gitu? Belanda nggak begitu amat ya? Nggak usah Belanda, maksudnya kita dalam sejarah pemerintahan kita kan itu sudah kita buang, sudah pernah terjadi. Kok bisa dalam waktu 2 bulan sebelum pelantikan, dan sebenarnya sudah presidennya sudah ada. Kok tega banget Jokowi membuat kebijakan seperti itu? Menurut saya pemerintahan ini mati rasa.
Jadi saya cuma nggak mau bilang aja bahwa kebijakan-kebijakan ini bukan dibuat dalam ranah kemanusiaan. Ini bukan dunia manusia ini, model kebijakan begini. Nah ini yang kita kaget. Kenapa dulu waktu bikin undang-undang kita tidak antisipasi bahwa ada jenis kepemimpinan yang bukan dari dunia manusia ini yang nanti berkuasa. Ini loh. Ini bukan dunia yang orang-orang beradab gitu. Ada yang ada namanya perasaan. Kira-kira apa yang mau diharapkan? Mau berkuasa terus? Ya nggak mungkin lah. 2 bulan lagi. Kalau tidak percaya silakan aja. Kita ini rakyat ini bukan tidak mau berontak, mau bersalin. Mereka berhitung-hitung. Kalau berontak sekarang 3 bulan sebelum acara kegiatan pelantikan, itu nanti toh akhirnya buat apa? Nanti jadi alasan pemerintah ini bisa. Jadi mereka juga pakai perhitungan. Tunggu aja sekalian pelantikan. Baik, Pak. Nah, yang saya khawatir pelantikan ini nanti bisa berubah sama sekali. Dan bisa. Insya Allah. Baik. Saudara sekalian, oleh karenanya sekali lagi apa yang disampaikan Pak Marwan tadi, kita mengundang seluruh rakyat, seluruh tokoh yang merasa terpanggil untuk memberikan sikap, yaitu pada tanggal 18 Agustus di belakang gedung MPR. Kita mendorong untuk menolak semua pertanggungjawaban Jokowi yang akan dilakukan di di MPR nanti. Menuntut Joko Widodo ditangkap dan diadili. Dan bukan saja menolak, tetapi menuntut yang disampaikan Pak Din tadi, TSC, tangkap, seret, jebloskan. Itu yang sangat mungkin pantas, atau bahkan ada yang lebih buruk dari itu. Karena kelakuannya itu sudah seperti terhadap penjajah. Kita sampaikan, pemimpin itu ada 2 hal mestinya. Pertama, dia ada rasa kasih sayang pada rakyatnya. Kemudian dia mengayomi. Ini tidak ada kasih sayang, tidak ada mengayomi. Tetapi elit-elit itu yang di belakang mereka itu seperti kayak tidak punya nurani. Luar biasa ini. Oleh karenanya, marilah kita tunjukkan sikap kita pada tanggal 18 Agustus di hari konstitusi di gedung MPR. Saya berharap mungkin ada 2 menit closing statement dari Pak Edwin. Terima kasih. Jadi yang penting buat kita adalah peringatan 18 Agustus ini 2024 merupakan satu warning bahwasanya rezim maupun presiden siapapun itu harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dibuktikan secara adil dalam proses pengadilan yang transparan. Itu yang pertama. Jadi tidak semata-mata dimaafkan selesai. Karena kita tidak punya mekanisme pertanggungjawaban lagi. Tidak ada MPR, tidak ada lembaga tertinggi. Jadi oleh karena itu sangat penting kalau ada unsur-unsur pidana harus pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus pemerintahan baru Prabowo Subianto ini harus betul-betul berhati-hati. Karena di tangan Prabowo ini nasib Indonesia seterusnya. Kalau dia bersifat adil, transparan, jujur, mungkin clear Indonesia bisa terjadi rekonsiliasi besar. Tetapi kalau dia memihak kepada rezim lama dan kapitalisme, ini akan jadi malapetaka besar. Jadi kalau karena itu, Prabowo ini harus didukung oleh partai-partai yang juga memperbaiki, bukannya Prabowo-nya, legislatifnya juga. Apa? Yaitu lembaga-lembaga tinggi negara lainnya harus dipilih yang benar-benar tidak terkait kepada rezim korup maupun kapitalis oligarki yang jahat. Jadi nanti yang akan memilih KPK misalnya kan dari partai-partai, memilih Mahkamah Agung partai-partai, ya kan, yang ada di DPR, kemudian memilih Komisi Yudisial, ya kan, memilih Mahkamah Konstitusi, ya kan, dan lain sebagainya termasuk DPD. Nah ini harus dikelirkan juga. Jadi tekanan nanti ke pemerintahan baru bukan hanya kepada presiden, juga kepada anggota DPR dan DPD. Itu penting sekali. Karena kalau presidennya mau, ini yang nggak mau, disogok kiri kanan, tetap aja jadinya seperti sekarang ini. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi rekonsiliasinya adalah dengan bentuk tindakan. Jadi rakyat akan menerima kalau betul-betul kebijakannya mencerminkan aspirasi rakyat, bukan mencerminkan
aspirasi Jokowi dan kroni-kroni yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan koruptif dan pelanggaran Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Ya, baik. Jadi kita tunggu pertemuan kita, pertemuan akbar rakyat ya, untuk bersikap terhadap rezim Jokowi ini. Ya. Bahkan Pak Syawiti mengatakan kalau tidak bisa diadili di Indonesia, bisa pakai undang-undang internasional untuk menangkap kejahatan dia. Tanggal 18 Agustus jam 10 di belakang gedung MPR kita semua berteriak di depan ya. Depan gedung MPR. Enggak dari pintu. Ya, pemilik MPR nggak boleh di belakang. Oleh karenanya ya, jangan berputus asa. Tetaplah istiqomah karena Allah tidak akan membiarkannya orang-orang yang tidak rela dijajah dengan orang jahat. Dan kita berdoa, kita berjuang, pasti dan pasti Allah akan mengijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Siap. Ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Racikan Berita 1.